Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dianita Wardani, staf pengajar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada jurusan Teknik Permesinan Kapal di Prodi Diploma 4 Teknik Perpipaan. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, saya akan menjelaskan terkait bidang pengajaran saya, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bahan. Mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bahan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang biasa diberikan kepada mahasiswa semester 2 di program studi D4 Teknik Perpipaan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang kita dasari dan kita beri pengetahuan teori terlebih dahulu yang bisa diakses oleh mahasiswa laman lms.ppns.ac.id. Untuk mahasiswa semester 2 di program studi Teknik Perpipaan dapat mempelajari mata kuliah ini yang mana capaian pembelajaran yang diharapkan yakni mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan dari klasifikasi bahan, kemudian pengujian-pengujian sifat mekanik yang ada pada bahan ataupun material. Selain itu, mahasiswa juga mampu untuk mempelajari dan menerapkan praktikum non-destructive test dan destructive test yang ada di mata kuliah ini. Selain capaian pembelajaran, mahasiswa juga kita berikan kita sharing atau kita berikan informasi terkait indikator penilaian. Di mana pada mata kuliah ini penilaian yang kita berikan yakni 30% dari proses pembelajaran, 10 proses dari pengerjaan daily assessment yang bisa diakses oleh mahasiswa pada laman LMS. Kemudian yang ketiga yakni hasil dari laporan pendahuluan maupun laporan praktikum, kerja praktikum dan laporan akhir. Selain itu, mahasiswa juga kita berikan proses untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Oke, silahkan mari kita saksikan bersama. Berikut merupakan kegiatan saya dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bahan. Terima kasih. Jangan aja. 3 gerak. Hitung mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Siap, lengkap. Oke, lengkap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini melanjutkan untuk praktikum kita untuk NDT karena kemarin sudah melakukan praktikum yang liquid penetrant test, sehingga untuk praktikum untuk pertemuan ini kita praktikumnya nanti magnetic particle test. Nah, teman-teman kan sudah mereview mungkin materi untuk teorinya tentang magnetic particle test. Nah, untuk hari ini kita akan review materi sebentar terkait praktikum ini. Anda kan juga sudah menggunakan perlengkapan APD yang lengkap, kemudian sepatu safety juga digunakan jadi kita semua siap untuk praktikum hari ini. Nah, selanjutnya itu kita pengambilan data nanti pengambilan data. Silahkan setiap kelompok nanti mengambil data untuk praktikum MPT. Nah, setelah praktikum MPT ambil data, nanti kita lakukan asistensi terkait LK atau lembar kerja yang digunakan atau yang sudah Anda kerjakan. Nah, terkait LK nanti, silahkan di situ Anda menggambar atau mensketsa hasil dari kerja kelompok Anda. Dari sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Terus kemudian
nanti juga jangan lupa saat penilaian ya, karena Anda setiap pertemuannya itu ada daily assessment, jadi nanti silakan mengakses untuk DA kemudian materinya itu di portal LMS kita ya, di laman LMS kita. Terus laporan pendahuluan juga jangan lupa diupload di portal LMS. Kenapa? Karena penilaiannya ya ada di situ semua, seperti itu ya. Kemudian mungkin nanti saya jelaskan sedikit tentang magnetisasi dan lain-lain ya, terkait prinsip dari praktikum ini. Oke, mungkin bisa dipimpin berdoa dulu, kemudian kita lanjut diskusi bersama di meja ya, di meja besar, terus kemudian baru pengambilan data. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Ya, bisa dipimpin doa dulu. Oke, tanpa penghormatan. Kita sudah belajar yang liquid penetrant test ya. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari magnetic particle test. Nah, sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya, karena tadi kan saat kita berbaris belum saya absen, jadi saya absen dulu. Alvito ada, Aditya ada, terus Tania ada, Gusti, Ahmad Rashid ada ya. Nah, Faik. Oke. Nah, di magnetic particle sendiri ya, prinsipnya itu kita menguji untuk tidak merusak, tapi kita tahu cacat atau indikasi yang ada di surface ataupun subsurface. Nah, kalau spesimen itu kalau di LPT ya, kita berikan liquid penetrant dulu ya. Kalau di MPT berarti kita memberikan apa? Medan magnet. Nah, medan magnetnya kan Anda sudah mempelajari garis gaya magnet ya. Kemudian kutub magnet kan kita terbagi jadi dua kan, seperti itu. Terus habis itu otomatis Anda juga harus mengerti yang namanya nanti mana sih diamagnetik itu atau apa sih paramagnetik itu ya. Ini udah Anda pelajari ya dulu mungkin di SMA atau SMK seperti itu. Lah, metode dasarnya sendiri itu kita perlu untuk menentukan apa? Diskontinuitas ya, untuk identifikasi diskontinuitas yang ada di permukaan maupun di sub permukaan ya. Jadi nggak hanya di permukaan tapi ada di bawah permukaan atau biasa disebut surface dan subsurface. Nah, prinsipnya nanti berarti Anda memberikan medan magnet ya. Kalau kita menghilangkan gaya magnet itu berarti disebut apa? Ada yang tahu? Kalau kita memberikan medan magnet atau memberikan di situ agar ada gaya magnet di sebuah material atau benda itu kita sebutkan magnetisasi. Nah, kalau menghilangkan, ada yang tahu? Menghilangkan gaya apa? Boleh apa, Mas? Oke, kalau kita menghilangkan berarti kan kalau kita memberi apa medan magnet berarti kita melakukan magnetisasi. Tetapi kalau kita menghilangkan berarti apa namanya? Ya? Apa? Kan ini dengan perutnya. Kan kita memberi berarti memagnetisasi sama apa? Demagnetisasi. Ini ya, demagnetisasi. Itu untuk menghilangkan. Kemudian nanti yang Anda gunakan di sini, Anda menggunakan peralatan ya atau alat bahannya menggunakan probe ya. Yoke. Metodenya yoke. Kemudian
dari yok itu Anda kan mengaliri di situ medan magnetnya secara apa? Secara apa? Langsung atau gimana? Continuous ya. Misal nanti di well part ya. Ya. Sini di well partnya. Kemudian Anda berikan di sini probe ya. So. Ya. Terus Anda aliri listrik gitu ya di sini. Nah, misal Anda mengaliri di sini aliran listrik, itu kan kita memagnetisasi. Terus kemudian setelah kita mengaliri arus medan magnetnya, ya arus listrik agar terbentuk medan magnet di sampel ataupun di probe ini ya untuk kalibrasi, untuk kalibrasi itu tadi atau benda kalibrasi. Nah, itu kan kita memberikan probes ya, ini kaki-kakinya di situ dengan metode Yook. Terus setelah itu Anda menggunakan Gauss Gauss meter. Apa fungsi Gauss meter? Ada yang tahu? Gauss meter itu untuk apa? Untuk mengukur apa? Besar apa? Gauss meter untuk mengukur besar apa? Ya, silakan. Gauss meter. Gauss. Oh, ini besarnya berapa ya? Itu. Untuk apa? Ya, apa? Medan magnet. Ya, Gauss meter untuk mengukur besarnya medan magnet. Nah, kemudian prosedur inspeksinya seperti apa? Ya, prosedur inspeksi berarti di situ Anda harus menyiapkan ya. Mulai dari bahan materialnya, kemudian persiapan permukaan, magnetisasi, terus pemilihan jenis partikel, ya, interpretasi discontinue atau tidaknya, kemudian pembersihan setelah inspeksi juga harus diperhatikan. Nah, standar dan kode ya ini maksudnya. Standar dan kode maksudnya. Nah, di situ Anda menggunakan standar apa? Ya. ASME 5, AS25 atau ASTM sekian ya. Terus kemudian ini contoh saat kita melakukan magnetisasi. Jadi saat kita melakukan magnetisasi itu kemudian ini ya, kita beri di situ juga dial pi indikator ya. Maksudnya apa kok harus ada dial pi indikator? Biar di situ apabila ada medan magnet ya, partikel besinya itu dapat menginterpretasikan cacat yang ada di sampel ujinya ya. Nah, ini untuk dial pi indikator. Nyampe sini ada pertanyaan? Ya apa? Tanya aja. Gimana? Untuk misal mungkin untuk Anda mengidentifikasi cacat atau crack yang ada di situ, silahkan tanya aja, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai ke praktikum, silakan bertanya. Apa? Ada yang tanyakan nggak? Tanya aja loh. Oh, misal apa? Cacat yang ada di permukaannya harus seperti apa, Bu? Iya, gimana? Penyalaan lampu itu mulai kapan sampai kapan? Oke, sebenarnya gini, untuk intensitas cahaya sendiri ya, saat kita melakukan pengujian itu sebaiknya kan jarak antara sampel ya sama sumber cahaya itu minimal 20 cm atau 200 mili. Nah, kapan saat yang tepat kita menyalakan ya lampunya? Ya berarti saat kita mengukur pencahayaan dan saat melakukan identifikasi ya. Jadi kenapa kok harus dinyalakan terus gitu? Enggak ya. Jadi saat kita membutuhkan pencahayaan untuk mengidentifikasi sampel tersebut. Semisal udah selesai ya, kita matikan lagi ya. Karena kan itu sudah selesai digunakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Dadah. Oke, Bu, gimana
kita tahu bahwa sebuah benda ya atau blok kalibrasinya itu tadi termagnetisasi dengan baik gitu ya. Nah, waktunya lamanya harus berapa lama? Waktu lamanya itu kita nggak bisa menentukan yang hanya 1 menit gitu ya, nggak bisa. Tetapi kita harus menggunakan Gauss-meter itu untuk mengetahui medan magnet yang sudah kita magnetisasi di situ tadi. Semisal yang baik itu lebih dari 3, kayak saat praktikum nanti Anda mengambil datanya itu lebih dari 3 ya, nilai di skala Gauss-nya. Nah, harus lebih dari itu. Misal kurang itu atau dia skalanya menunjukkan angka 2, ya berarti ditambahkan lagi. Ya, terkadang kita waktunya 5 menit tapi ternyata di Gauss, kita cek di Gauss ternyata nggak sampai 3. Terkadang seperti itu. Berarti harus kita tambahkan. Ya, seperti itu. Terus lagi kita cek berapa sudah nilai skala yang ada. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk Anda segera mendapatkan data. Habis ini silahkan berkelompok ya. Mungkin setiap kelompok bisa meminjam alat ya sama perlengkapannya. Silahkan minjam alat sama perlengkapannya ya. Perwakilan kelompok masing-masing 1. Oke ya, kita mulai. Caranya begini. Pertama-tama ya, kalau di praktikum MPT ya, kita hitung dulu intensitas cahayanya. Nanti ini saat Anda lakukan, saat Anda mengidentifikasi hasilnya ya. Jadi nanti dari sampel Anda ya, sampai pencahayaan itu kalau bisa jaraknya minimal 20 ya, 20 cm atau 200 mili. Kemudian nanti ini kan udah. Nah, Anda lihat berapa di sini pencahayaannya. Ya. Oke. Kalau dia pakai satuan lux ya, dia berapa minimalnya? Lux harus 1000. Ya. Ya, 1000 berapa? 67. Kalau yang FC berapa? Minimalnya 100 ya. Itu kemudian Anda catat berapa di sini pencahayaannya. Nah, karena kita butuhnya itu memagnetisasi ya, harus kita kita kalibrasi dulu medan magnetnya ya, apakah ini sudah teraliri arus listrik ya. Ini blok kalibrasi ya, kita aliri arus listrik ya. Kemudian nanti kita cek menggunakan Gauss-meter. Nah, ini silahkan, ayo dilanjutkan. Agak miring aja. Oke, udah mungkin coba kita cek ya. Nah, di sini berapa skalanya? Ada 4. Ya, berarti dia sudah termagnetisasi. Sekarang silahkan sampel Anda. Ini kemudian menggunakan Delphi indikator. Kemudian kita Delphi indikator. Nah, ini juga bisa dimagnetisasi. Ayo. Ini dimagnetisasi dulu. Nah.
Oke, kemudian kalau udah dimagnetisasi lagi ya, sama Anda semprotkan magnetic partikelnya. Nah, oke, untuk dilupai indikatornya. Oke, udah. Oke, udah itu. Oke, udah, terus kemudian diamati ya. Nah, di sini diamati cacat-cacatnya. Ya. Nanti ini yang terbentuk apa aja bisa teramati ya. Cacat spesimennya apa? Iya, oke. Nah, di sini Anda bisa mengamati ya. Sorry, saya pinjam. Di delpa indikator ini juga terlihat ya, terlihat jelas ya cacat-cacatnya ya, karena dia sudah termagnetisasi, jadi terlihat. Kemudian di benda Anda ini juga terlihat ya, ini ada crack, kemudian ada rounded ya. Nah, nanti ini silahkan diukur menggunakan penggaris. Jadi nanti Anda silahkan mengukur setiap cacatnya ini, kemudian Anda sketsa ya. Jadi cacatnya ini nanti Anda ukur ya, cracknya berapa, roundednya berapa. Nah, ini harus sesuai dengan acceptance kriteria yang ada di ASME ya, section 5. Itu silakan Anda baca nanti di ASME-nya seperti apa ketentuannya. Habis ini terus kemudian Anda sketsa. Oke, ada pertanyaan? Udah cukup ya. Oke, silakan lanjutkan untuk sketsanya. Sebelum teman-teman mahasiswa melaksanakan praktikum di laboratorium, biasanya kita melakukan proses belajar dan mengajar menggunakan portal lms.ppns.ac.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi yang telah saya berikan di portal LMS tersebut. Teman-teman mahasiswa sebelum melaksanakan praktikum ya, kita himbau untuk melihat dan mempelajari terlebih dahulu dari portal LMS tersebut, di mana di portal ini kami telah memberikan materi-materi ya, materi-materi terkait perkuliahan, kemudian landasan teori ataupun dasar-dasar teori yang berhubungan dengan mata kuliah ilmu pengetahuan bahan dan yang berhubungan dengan praktikum yang akan dilaksanakan di laboratorium. Nah, sebelum teman-teman mahasiswa itu melakukan praktikum di laboratorium, teman-teman mahasiswa mempunyai beberapa tugas ya. Yakni sebelum teman-teman mahasiswa melaksanakan praktikum di laboratorium, teman-teman mahasiswa harus mengerjakan laporan pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa laporan pendahuluan yang telah disubmit oleh teman-teman mahasiswa. Selain laporan pendahuluan ya, ataupun pretest yang telah dilakukan teman-teman mahasiswa juga wajib mengupload ya nanti hasil dari lembar kerja saat praktikum di laboratorium. Kemudian teman-teman juga pada akhir dari pelaksanaan praktikum juga wajib mengupload hasil laporan yang telah didapatkan dari praktikum yang diikuti. Nah, untuk praktikum magnetic particle test sendiri, ya, saya memberikan waktu atau tenggang waktu untuk teman-teman mengupload laporan pribadi ya, laporan masing-masing terkait laporan pendahuluan, di mana saya bisa memberikan penilaian secara langsung di portal atau di LMS yang menjadi media kita sebagai media pembelajaran kita. Nah, setelah saya memberikan penilaian ya secara langsung, saya bisa memberikan feedback juga terhadap laporan yang telah dikerjakan teman-teman
Ya, ini merupakan laporan pendahuluan yang dikerjakan teman-teman mahasiswa sebelum melaksanakan praktikum. Nah, kemudian setelah saya memberikan penilaian ya dan memberikan feedback terhadap pekerjaan atau tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian saya juga akan memeriksa terkait hasil laporan kinerja saat teman-teman mahasiswa mengambil data ya, atau saat teman-teman melakukan praktikum di lab. Kemudian kita cek hasil dari laporan kerja teman-teman saat mengambil data di lab. Ini merupakan salah satu contoh ya, hasil dari sketsa ya dari teman-teman saat melakukan praktikum magnetic particle test. Saya setelah memberikan penilaian, selanjutnya teman-teman bisa melihat atau mereview dari portal laman LMS teman-teman mahasiswa masing-masing. Seperti itu proses pembelajaran di mata kuliah ilmu pengetahuan bahan yang saya ampu. Video pembelajaran terkait mata kuliah ilmu pengetahuan bahan yang telah saya buat. Semoga dari video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Cerdos 2024, kemudian kepada teman-teman rekan sejawat dan teman-teman tenaga pendidik maupun teman-teman staf pengajar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Semoga video yang telah saya buat bisa mendeskripsikan tentang bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.